Ya, enggak apa. Enggak apa. Artinya Saya menghormati itu. Dan saya tidak dalam posisi untuk membela atau memberikan penilaian karena keputusan itu sudah terjadi. Nanti waktu yang akan mengujinya, ya. Nah, kali ini ada sesuatu yang menarik yang perlu aku sampaikan dari beberapa pakar, baik dari PDIP maupun yang mungkin kontra dari PDIP itu sendiri, tentang mengapa Jokowi harus dipecat. Yuk kita saksikan bersama. Nah, dalam hal itu kemudian ditemukanlah 27 nama itu yang kami umumkan memang harus dilakukan sanksi organisasi berupa pemberhentian hubungan atau pemecatan. Dan itu termasuk ke Pak Jokowi dan keluarga. Dan saya rasa kalau Mas Gibran dan Mas Bobi itu sejak beliau berdua mencalonkan diri tanpa mengindahkan rekomendasi partai, tentu saja itu adalah satu hal yang sejak saat itu dilakukan, maka KTA-nya otomatis dibatalkan keanggotaannya. Nah, kalau Pak Jokowi agak lebih banyak alasannya karena memang kita menganggap beliau betul-betul menggunakan semua ambisi kekuasaannya untuk memenangkan pilpres dan pilkada. Oke, kalau pilpres memang mungkin ada putra beliau, keluarga beliau yang maju di sana. Tapi pada saat pilkada kan kita melihat ada sahabat beliau maju jadi gubernur Jawa Tengah, lalu ada mantunya jadi gubernur Sumatera Utara, adiknya ajudannya maju sebagai kepala daerah, seluruh kroni-kroni dan teman-teman dekatnya maju, yang maju itu dilakukan suatu endorsement dan sampai masyarakat komen, ini kok mantan presiden jadi seperti just tip. Ini artinya sudah bukan sesuatu yang tidak berlebihan. Tapi kita anggap memang perlu diambil satu langkah tegas. Tapi pertanyaannya kemudian yang banyak ditanyakan oleh netizen juga, kenapa baru sekarang dikasih pemecatannya? Kenapa nggak dari awal pas pilpres, sehingga pas pilkada nggak kejadian nih tadi yang Mas Yono bilang begitu loh? Ya tetap akan kejadian juga kan kalau memang itu basisnya adalah ambisi kekuasaan seseorang. Tidak mungkin kita bisa mengetahui isi hati orang. Tetapi bukan masalah telat atau tidak. Tentu seperti yang saya sampaikan, kita perlu waktu untuk melakukan evaluasi nih. Bukan karena takut waktu itu masih berkuasa? Enggak ada urusannya. Kalau kita takut dengan urusan kekuasaan, ngapain kita waktu itu melakukan kritik terbuka kepada langkah politik dan praktek politik yang dilakukan oleh Pak Jokowi? Tentu saja kita sudah cukup lama secara sosiologis hubungannya tidak baik-baik saja. Atau lagi dihitung dulu untung ruginya nih kalau dipecat. Jadi makanya evaluasi agak sedikit lama gitu. Enggak juga, kita malah berusaha menghormati posisi beliau. Artinya kita memberikan waktu. Kan ada juga tuh kader-kader yang kalau mau berpisah jalan itu mundur baik-baik. Artinya mengembalikan KTA dan lain sebagainya. Ada proses mediasi di sana. Tetapi kan itu tidak pernah terjadi. Bahkan hari ini pun berkali-kali kita menunggu kapan sebenarnya KTA beliau mau dikembalikan Pak Jokowi. Tapi kan tidak. Nah, pada saat tidak ada itikat semacam itu, tidak ada etis politik semacam itu, padahal kami sangat mempertimbangkan soal moral itu. Saat seorang menjadi presiden, masa kita harus memecat presiden? Rasanya kan juga tidak pas. Nah, dalam konteks ini kita menunggu. Bagaimana sih kita kan kalau dalam adat ketimuran datang tanpa muka, pulang juga tanpa muka. Keteladanan baik itu yang kita tunggu. Ternyata juga tidak. Maka ya kita memberikan sanksi pemecatan itu. Baik. Katanya Jokowi yang berkhianat, ya Jokowi yang melanggar aturan ADRT. Oke lah melanggar aturan ADRT karena tidak sesuai dengan perintah dari partai. Betul, itu setuju soal itu. Cuman kalau pengkhianat tuh gimana sih maksudnya pengkhianat? Kalau tidak berbarengan sama partai ya sudah gitu. Tapi kalau ditanya soal berkhianat, sepertinya terlalu jauh kita berbicara tentang Jokowi itu berkhianat. Yang ada ambisi dari partai itu sendiri lewat mungkin ketua umumnya yang memaksa Jokowi harus mengikuti aturan partai. Nah ini kan jadi permasalahan ya. Ada pro kontra di sini kenapa Jokowi tidak ikut aturan partai. Tapi saya pikir Jokowi juga punya alasan yang kuat karena dia mementingkan karena dia mementingkan suatu persatuan bangsa. Itu yang diinginkan, bukan ambisi politik suatu partai. Ingat, ini cuma partai doang gitu. Tapi dia dianggap sebagai pengkhianat. Cuman kalau memang begitu, oke, dia tidak mengikuti aturan partai. Dan pertanyaannya kembali, apakah seorang Gibran memang diutus oleh Jokowi untuk jadi wakil presiden? Kan tidak. Tidak pernah ada tanggapan dari Jokowi yang menyatakan dia mengutus. Yang ada banyak omong dari para pakar politik yang termasuk partai-partai mendukung Gibran saat itu, banyak yang bilang bahwa yang menuntut itu sendiri adalah dari Prabowo dan kemudian
Dan kemudian para partai lain pun jauh lebih setuju kalau jadi wakilnya itu justru Gibran. Jadi itu kayak poros pengunci supaya partai lain juga mangut. Soalnya PDI itu kan soalnya bangga dong kalau Gibran itu dipakai sama partai lain. Dan ini juga ditanggapi oleh Bung Ade Armando, katanya memang di kapan Jokowi memang melakukan pengkhianatan itu. Coba kita lihat dulu video berikut ini. Dalam pandangan saya, Jokowi merasa sudah saatnya pembelahan Indonesia akibat Pilpres 2014, Pilgub DKI 2017, dan Pilpres 2019 diakhiri. Dia tidak ingin Prabowo menjadi musuh abadi. Apalagi Prabowo adalah orang yang berjasa mendukungnya menjadi Cagup DKI 2012. Jadi dia merangkul Prabowo demi keutuhan bangsa. Tapi kemudian dari yang saya tahu dia sebenarnya semula mendukung Ganjar Pranowo untuk maju dalam Pilpres 2024. Saya bersama sejumlah kawan pernah bertemu langsung dengan Pak Jokowi pada 2022. Kami memintanya untuk menunjukkan sikap mendukung Ganjar. Dia bilang ketika itu tidak mungkin dia lakukan. Dia menyarankan kami sebagai masyarakat sipil bersama mengorganisir diri untuk mendukung Ganjar. Pada saat yang tepat, Jokowi berjanji akan menyatakan dukungannya. Kami kemudian memahami sikap Jokowi karena ketika itu ternyata PDIP memang terlihat sebenarnya tidak kompak mendukung Ganjar. Partai saya, PSI misalnya, pada akhir 2022 menyatakan dukungan pada Ganjar melalui Forum Rembuk Rakyat. Tapi PSI malah dimarahi PDIP. Poster dan spanduk dukungan PSI untuk mendukung Ganjar sebagai capres bahkan diminta PDIP untuk diturunkan. Ini menunjukkan ketidaklegowoan PDIP untuk dukung Ganjar dan karena itu Jokowi tidak ingin mengganggu. PDIP nampaknya saat itu masih ingin mengajukan nama Puan, bukan Ganjar. Rangkaian peristiwa kemudian menjadikan Jokowi tidak mungkin lagi mendukung Ganjar. Pada Maret 2023, Ganjar dan Wayan Koster tiba-tiba saja menyatakan menolak penyelenggaraan Piala Dunia Sepak Bola Under-20 di Bali dan Solo. Terutama akibat penolakan tersebut, Piala Dunia tersebut dibatalkan. Ini sangat mengejutkan karena persiapan Piala Dunia tersebut sudah dilakukan secara seksama dengan memakan biaya sangat besar. Jokowi sendiri tidak pernah diajak bicara oleh Megawati dan pimpinan PDIP lainnya. Ini adalah sebuah keputusan PDIP yang benar-benar menampar wajah pemerintah Indonesia. 1 bulan sesudahnya, PDIP juga mengeluarkan langkah mengejutkan dengan mengajukan nama Ganjar dan Mahfud sebagai calon presiden dan wakil presiden dari PDIP. Jokowi lagi-lagi tidak diajak bicara Megawati dan pimpinan PDIP lainnya soal rencana pencalonan itu. Jokowi semakin terkejut ketika dia mengetahui bahwa PDIP dan Ganjar menandatangani rangkaian kesepakatan yang harus dijalankan Ganjar kalau dia berhasil jadi presiden. Lagi-lagi tanpa bicara pada Jokowi. Kisah panjang ini saya ingin ingatkan pada Anda semua untuk menunjukkan Jokowi sebenarnya bukan pengkhianat PDIP. Dia dengan sengaja disingkirkan PDIP dan bukan dia yang menyingkirkan PDIP. Saya yakin masyarakat yang memperhatikan politik Indonesia menyadari perkembangan itu. Karena itu, bila kini PDIP menyatakan memecat Jokowi secara tidak hormat, yang nantinya harus menanggung akibat adalah PDIP. Terlihat kan sebenarnya yang berkhianat siapa di sini? Ada ambisi besar yang menutup wajah para petinggi PDIP mungkin ya. Nggak tahu pikirannya mungkin pengen berambisi berkuasa kembali, mengatasnamakan sebagai sang pemenang. Yang mereka lupa adalah faktor kemenangan mereka itu ada campur tangan dari seorang tokoh yang bernama Joko Widodo juga. Nah, disinilah yang sebenarnya kita harus pahami kenapa Jokowi awalnya mau mendukung Ganjar, tiba-tiba berkhianat. Bung Ade Armando sudah menjelaskan kronologinya. Aku pikir Jokowi tidak pernah berkhianat dengan PDIP. Menghina PDIP pun tidak pernah. Makanya kalimat terakhir dia, biarlah nanti waktu yang menguji, seperti kata-kata Gus Dur itu sendiri ketika dia dikhianati oleh Amin Rais dan Megawati. Nah, kita lihat apakah nasib Amin Rais sudah terlihat, bagaimana dengan nasib Megawati. Kalau Bambang Pacul bilang, jangan ganggu orang baik. Jangan menghina orang baik. Jangan membuat orang baik itu menderita. Dan Jokowi adalah orang baik. Hati-hati ya PDIP.